Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di Syarif Reaction. Kelanjutan kasus menahan ijazah. Ini dari Ca Armuzi, teman-teman semua. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Kelanjutan kasus tahan ijazah. Sabes misalnya. Siapa yang Iya. bilangin? Karena saran dari teman-teman. Nah, ada saran kan? Karena cyber ada di situ. Nah, jadi begini. Kalau saran saya ada dua cara ya. Kalau kasus itu sudah masuk pada ranah hukum dan sudah diperiksa, maka nanti akan ada RJ kalau kasus seperti ini. Ada restoratif justice namanya. Restoratif justice itu semua pihak hadir. Iya. Ya. Perdamaian. Itu satu. Yang kedua, pencemaran nama baik penistaan ini, SMART ini kan tindak pidana atau delik aduan. Delik aduan itu artinya kalau orang yang merasa dirugikan secara langsung tadi tidak mengadu kepada penegak hukum, maka tidak akan bisa diproses. Karena itu ada pencabutan aduan, bukan laporan ini. Pencabutan aduan. Iya, jadi ibu itu bukan laporan ya. Namanya pengaduan. Beda laporan dengan pengaduan. Ini tindak pidana atau delik aduan. Jadi ibu namanya pengaduan. Nah, pengaduan itu bisa dicabut. Kalau laporan tidak bisa dicabut. Nah, kasus ini adalah delik aduan, jadi bisa dicabut. Dua cara tadi, ibu bisa secara pribadi dengan Mas Armuji, katakanlah ya ini ada kesalahpahaman, minta maaf, kita ini orang Indonesia ya kan, macam-macam lah. Ya, itu klarifikasi. Itu cara terbaik. Jadi saran saya tidak perlu Mas Armuji ikut ke sana. Kalau ke sana itu nanti malah rame. Iya. Ini masalah pribadi, delik aduan itu pribadi ya. Ini belum bicara hukumnya ya. Orang terkenal. Iya, makanya ini cukup diselesaikan di sini sudah oke. Nanti ibu harus klarifikasi ya, karena Mas Armuji ini bukan orang warga negara biasa. Kebetulan sedang menjabat wakil wali kota, dulu ketua DPRD. Kelanjutan Nah, betul banget. Delik aduan sama laporan itu berbeda. Berarti masih ada kesempatan untuk si Diana ini meminta maaf dan klarifikasi teman-teman semua. Dan ini kan aduan ya teman-teman. Pengusaha lawan pejabat janganlah kalah, apalagi pejabatnya itu benar, jujur, bersih seperti Pak Armuji. Lanjut video selanjutnya. ijazah. Iya. Kalau saya ditanya wartawan, saya akan ngomong. Ibu kalau ditanya wartawan, ibu hati ngomongnya. Kecok sampai kecok keliru ya. Sering mana? Belum lagi, Pak. Tak ini lah di tempat saya kan ini bisa itu kan. Tapi Pak, kok wartawannya harap sampai ya pesan saya jangan sampai ngomong keliru. Misalnya itu alamat saya keliru Pak Lucu. Terus saya nggak kenal karyawannya. Jangan ngomong seperti itu. Apa ya jadi? Ya. Ngomong sama wartawan ya hati-hati Bu. Keliru waduh dari kamu sendiri. Oh, enggak apa ya Bang. Mendingan saya nggak usah ngomong Pak. Saya ngomongnya sudah Tapi ini harus. Ngomongnya ini. Iya, semua kesalahpahaman sudah selesai gitu aja. Kalau kita bahas yang lalu-lalu nggak cuma ngomong ini tenter. kok, ngomong ini kok. Saya bukan mendikte, cuma udah gitu. Saya sudah datang ke rumah Pak Armuji, rumah asuransi, rumah suci ini. Saya mau maaf dengan tulus dan baik, gitu. Dan Pak Armuji juga sudah menerimanya secara pribadi. Karena kita sebagai warga negara, supaya Surabaya tetap kondusif, tetap tentram, semua pengusaha yang di sini juga bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik dan perekonomian juga tumbuh supaya cepat. Ngomongnya gitu aja. Terus, dan hari ini saya akan mencabut laporan saya. Wis titik. Kalau nyari sama cok ngomong. Kan kok blunder sampai yang itu cok. Kalau makanya ngomong blunder sampai temen lah ya. Terus yang meminta maaf ke rakyat itu. Oh iya lah. Jadi saya, secara pribadi saya, terus warga Surabaya atau pokoknya yang ngomong apa, warga Surabaya, warga Indonesia. Terus kalau langsung takut. Tapi kan yang
Enggak, soal itu sebetulnya dari hati lah, dari beliau terus TikTok ngomong aja kan, mesti bisa lah. Takutnya ada poin-poin nggak usah di teks, di poin aja. Di poin aja kan. Iya, ya intinya sampai ke Gaji clear, ke Surabaya clear, warga Indonesia clear, cabut surat kuasa clear. Clear. Selesai. Nah, tapi nanti kalau terdampak hukum yang mana kita di luar konteks, kalau ada dampak hukum di luar hal ini ya kita tetap hormati proses hukum. Ya, kita proses hukum itu. Kata di sini urusannya Uci cuma sama Cara Uci. dan kejadian yang kemarin sama laporan Ya. Selepas itu Bukan urusan saya. Bukan urusan wali kota. Kalau misalkan nanti Budiana masih ada apa itu masalah dengan para pekerja yang itu urusan sampean. Saya sudah nggak ikut. Ya sudah lepas itu, karena sudah lepas pasal itu. Karena urusan sampean, urusan pribadi sudah selesai. Kalau urusan sama pekerja, saya sudah di luar itu nantinya. Ya biar enak, biar nggak campur aduk. Clear ya tadi ya teman ini ya. Nah, clear. Jadi nanti terserah para pekerja ini mau proses seperti apa, saya kan nggak tahu. Sudah. Saya cuma memfasilitasi mereka datang ke sini, saya bantu. Nah itu sudah bukan kewenangan saya itu. Kelanjutan kasus tahan ijazah. Seperti itu ya kan. Kekeh mentang-mentang banyak duit seorang pengusaha seenak jidatnya menahan ijazah para karyawan yang terzolimi. Dengan adanya Cak Armuji ini, Bapak Armuji selaku wakil wali kota di Surabaya, ini baru wakil loh kawan-kawan, belum wali kotanya yang tampil untuk melindungi daripada orang-orang Surabaya yang bekerja kepada pengusaha-pengusaha di perusahaan-perusahaan mereka. Ya teman-teman, seperti itu. Ya kita berdoa saja semoga para karyawan di luar sana yang ijazahnya ditahan semoga bisa kembali lagi jika sudah selesai bekerja. Kalau persyaratannya seperti itu teman-teman, saran gua jangan kalian mau kerja di tempat itu, karena ijazah itu tidak boleh ditahan, ijazah itu tidak boleh diambil atau sebagai jaminan dan lain-lain di sebuah perusahaan kalian bekerja, karena ijazah itu bisa dipakai untuk mungkin berhutang, agunan, minjam uang di bank atau apapun itu ya teman-teman. Tampaknya kayaknya bisa minjam uang di bank BNI menggunakan ijazah kawan-kawan semua. Makanya kalian jangan menyalahgunakan ijazah kalian, apalagi kalian menyerahkan ijazah kalian ke perusahaan-perusahaan tempat kalian bekerja, karena kalian sangat rugi sekali kawan-kawanku semua. Seperti itu ya, sangat rugi sekali kalau ijazah kalian sampai ditahan dan nggak dikembalikan. Kalian udah keluar dari perusahaan tersebut, tapi ijazah kalian masih nyangkut di perusahaan tersebut. Akan sangat sulit sekali kalian untuk mengambil ijazah kalian. Nah ini terjadi seperti karyawannya si Diana ini. Sulit untuk mengambil ijazah aslinya karena dia sudah keluar atau dipecat oleh si Diana ini. Seperti itu teman-teman semua. Iya kan? Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, reaction. Terima kasih. Assalamualaikum.